Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Gelora, khususnya kelas 7. Setelah liburan sudah berlalu, kembali hari ini kita akan memasuki tahun pelajaran di semester yang kedua. Mungkin Bapak hanya akan mengingatkan kepada kalian semuanya yang akan melakukan pembelajaran secara daring, jangan lupa berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menerima setiap materi pembelajaran. Yang kedua, isi absensi kalian. Karena apa? Karena dengan kalian mengisi absensi, itu tandanya kalian bisa mengikuti materi pada hari ini, dan di catatan Bapak pun kalian termasuk siswa yang masuk dalam daftar kehadiran. Yang ketiga, baca modul yang sudah Bapak berikan, dan untuk materi praktek kali ini kalian bisa tonton video pembelajarannya sampai selesai, nggak usah di skip. Tonton aja dulu, walaupun memang agak-agak menjenuhkan, tapi paling tidak ada sesuatu atau materi yang memang harus kalian terima di situ. Jangan lupa setelah sudah kalian tonton video tersebut, baca modulnya, praktekan ya, uji coba pada komputer kalian di rumah atau laptop kalian di rumah. Supaya apa? Supaya materinya itu bisa kalian langsung terapkan ya. Itu saja pesan dari Bapak, dan selamat menyimak video pembelajaran kali ini. Semangat belajar, tetap gunakan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Gelora. Wow, liburan sudah berakhir dan hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita kembali. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Oke. Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini, di mana kita akan coba memulai materi praktikum atau praktek. Yang pertama, kita akan praktek membuat sebuah tabel dari Microsoft Office. Microsoft Office yang kita gunakan adalah Microsoft Office Excel. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini adalah icon dari Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2016 ya. Ya, paling tidak beda-beda tipis lah buat kalian. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti apa yang ada pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita eksekusi. Ini tampilan dari awal ketika kita membuka Microsoft Excel. Ini namanya blank document. Oke, kita langsung klik di sini. Kemudian akan tampil tabel seperti ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh pada materi pembuatan tabel, alangkah lebih baiknya Bapak akan menyampaikan tentang baris dan kolom yang ada di Microsoft Excel. Agak batuk nih. Oke, yang pertama, pada Microsoft Excel ini ditandai, jika itu kolom ini ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Sampai apa? Tidak seperti abjad pada umumnya, dia sampai Z. Nah, di sini ada AA, AB, AC, dan seterusnya. Untuk bisa melihat kolom terakhir pada Microsoft Excel, kita akan menggunakan tombol Ctrl atau Ctrl pada keyboard dan arah panah ke kanan. Nah, ini adalah merupakan kolom terakhir
yaitu kolom kita sebut kolom XFD ya. Ini kolom terakhir. Jadi bukan A sampai Z, tapi melainkan dari kolom A sampai kolom XFD. Begitupun sebaliknya ketika ingin kita kembalikan, tekan tombol CTRL atau kontrol, kemudian arah panah ke sebelah kiri, maka akan kembali lagi ke posisi kolom A. Oke, selanjutnya jika kita ingin melihat tampilan baris, manakah baris? Ini adalah baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai baris. Berapakah jumlah baris ya? Berapakah jumlah baris yang ada di Microsoft Excel ini? Untuk mengetahui baris terakhir, maka caranya kita dengan mengkombinasikan tombol kontrol dengan panah ke bawah. Nah, ini akan terlihat jelas bahwasannya baris terakhir adalah baris yang isinya 1.485.076 baris ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan dikoreksi ya. Untuk mengembalikannya pun sama. Tekan kombinasikan tombol kontrol dengan panah ke atas, maka dia akan kembali ya. Baik, berikutnya kita ingin mengetahui lebar dan tinggi baris. Untuk mengetahui posisi default, posisi yang biasa lebar dari sebuah kolom, kita tinggal klik saja di bagian posisi baris. Di sini akan tampil ya, posisinya seperti ini. Dikecilin, dibesarin ya, seperti ini ya. Posisi defaultnya yaitu 8,43. Nah, ini atau 64 pixel lebar dari kolom. Sementara tinggi baris dari sebuah Microsoft Excel ya secara default yaitu tingginya 15,00 atau 20 pixel ya. Kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa pelajari, oh ini tinggi defaultnya. Apakah hanya segitu? Tidak, karena ternyata tinggi dari sebuah baris di Microsoft Excel itu bisa dirubah-rubah seperti ini ya. Mau berapapun itu bisa. Ini hanya untuk kalian ketahui bahwasanya tinggi baris secara default di Microsoft Excel adalah 1500 atau 20 pixel. Oke. Cekidot, kita akan lanjutkan bagaimana cara kita membuat tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel ini, tabel penilaian. Oke, biasa kalau kita mau nulis tabel itu harus ada kata no. No di sini berarti nomor, ya. No di sini berarti nomor. Kemudian di sini kita tuliskan nama siswa. Ya, ada di kolom B. Kemudian kita masuk ke kolom C. Di sini kita kasih bidang studi. Karena ini terkait sama penilaian. Kemudian di bawahnya ini kita kasih mata pelajaran. Kita akan lihat modulnya ya. Kita akan lihat modulnya di modul yang sudah Bapak buat itu kemarin. Kalau nggak salah di sini mata pelajaran pertama PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian matematika, kemudian di sini bahasa Indonesia atau IPA, kemudian di sini bahasa kita singkat aja bahasa Indonesia. Oke, baru kemudian di atasnya kita tuliskan jumlah nilai. Jumlah nilai ini ada di kolom G, sementara PAI itu C, matematika itu D, IPA itu E, dan F bahasa Indonesia. Kemudian di kolom H-nya kita akan tuliskan nilai rata-rata. Oke. Setelah ini sudah kita lakukan, selanjutnya kita lakukan editing.
ya. Kita lakukan editing dulu. Yang pertama, untuk kolom nomor ini terlalu besar, kita kecilin. Cara mengecilkannya tinggal digeser seperti ini, sampai sesuai begitu ya. Kemudian nama siswa, jika kalian kesulitan buat nariknya, cukup dengan mengklik 2 kali pada garis di depan huruf B, garis pembatas ini, klik klik klik. Maka dia akan berubah sendiri. Rasanya kurang besar, tinggal ditarik lagi seperti ini gitu ya. Kemudian IPA, matematika juga sama, kita perbesar. Kemudian bahasa Indonesia juga sama, kita perbesar. Nah, maka jadinya seperti ini. Jumlah nilai juga sama, nilai rata-rata juga sama. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan buat garisnya, tabelnya seperti ini ya. Kita pilih menu bottom border dan pilih yang all border seperti ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini rasanya tabel yang kita punya kurang rapi. Bagaimana cara merapikannya? Tinggal kita sorot semua data yang mau kita gabungkan. Ini proses menggabungkan. Kalau di nomor ini 2 baris ya. Kalau ke kanan kolom, kalau ke bawah itu baris. Nah, menggabungkan kolom dan baris. Cara menggabungkan baris ya, agar menjadi satu, dari kolom baris ke-1 sampai baris kedua. Ini kita blok atau kita sorot kolom nomor, pilih merge and center ya, pilih merge and center, klik, maka dia akan seperti ini posisinya, menggabung ya. Loh, kok nomornya ada di bawah? Bagaimana caranya supaya dia ada di tengah-tengah ya? Caranya tinggal kita pilih bagian middle legend ya, klik di sini, maka posisinya akan pindah ke posisi tengah. Selanjutnya kita akan menggabungkan baris nama siswa. Nama siswa baris 1 dan 2 kita gabung sama seperti tadi. Untuk menggabungkan baris nama ya, 2 baris nama siswa kita sudah sorot. Kemudian kita klik merge center. Untuk mengetengahkan posisinya kita pilih yang bagian middle legend. Nah, kemudian untuk bidang studi kita blok baris kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kita gabung. Kemudian kita pilih merge center, tetap berikan middle legend di sini ya. Kemudian untuk posisi bidang studinya supaya dia berada di tengah-tengah, kita sorot seperti ini, kemudian kita pilih center, kemudian middle legend ya. Nah, untuk jumlah nilai juga kita akan gabung baris ke-1 dan baris kedua. Semuanya sama, menggunakan merge center, pilih middle legend, dan seterusnya seperti itu. Nilai rata-rata juga sama, kita pilih merge center dan middle legend. Anak-anakku sekalian, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat tabel secara keseluruhan. Kita akan buat berapa nama ya, berapa nama yang akan kita masukkan data nomor atau teksnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi memasukkan teks pada tabel. Sebelumnya kita akan buat dulu tabel. Di sini yang pertama kita lakukan, kita akan masukkan nomor 1, mau manual sekalipun nggak apa-apa, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kamu lakukan secara manual. Oke, sekarang Bapak akan kasih tahu bagaimana cara membuat nomor dengan cepat. Tulis saja angka 1 dan 2, kemudian ini disorot, lalu pilih posisi center dan legend biar nanti posisinya di tengah. Ini pada bagian kotak kecil ini kamu letakkan sampai kursornya berbentuk plus hitam, lalu tekan dan drag ke bawah masuk ke angka 5, maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan blok seluruh data. Kita akan sorot seluruh data dari nomor sampai nilai rata-rata sampai angka ke-5 ini.
pilih all border, maka akan jadilah sebuah tabel seperti ini. Oke, yang selanjutnya jumlah nilai kan isinya ini hanya angka, nilai rata-rata juga hanya angka, jadi terlalu lebar, terlalu pemborosan jika kita menggunakan kolom yang terlalu panjang. Caranya supaya ini tidak terlalu memakan kolom yang terlalu besar, kita akan tarik seperti ini ya. Loh, terus teksnya tidak terlihat dong. Ya, kita akan gunakan wrap text. Apa fungsi wrap text ini? Wrap text itu bisa menyesuaikan teks ya, seperti ini ya. Wrap text ini berfungsi untuk menyesuaikan lebar sebuah atau panjang dari sebuah teks. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata juga sama, kita tarik saja seperti ini, kemudian kita kasih wrap text ya. Jika ini tidak terlihat, digeser saja sebentar. Nah, ini hasilnya. Dan sekarang kita akan input bagian nama siswa terlebih dahulu. Yang pertama Abdillah. Oke. Yang kedua kita kasih nama Sapitri. Kemudian yang ketiga kita kasih nama Maulana. Selanjutnya Denny. Dan terakhir Ashifa. Oke. Anggaplah semua siswa ini sudah mengerjakan bidang studi yang sudah ini masuk ke bagian penilaian. Untuk yang pertama Abdillah kita kasih nilai 76 untuk FAI-nya, kemudian matematikanya 56, kemudian 80 untuk IPA dan bahasa Indonesia 78. Kemudian Sapitri 75, 77, 82 dan 87 ya, seperti ini. Kemudian Maulana 80, 76, kemudian 85 dan 76. Denny 83, kemudian 68, kemudian 85 dan 82. Selanjutnya Ashifa 92, wow, 77, 80 dan 87. Setelah nilai sudah terisi semua, nah supaya lebih cantik tampilannya, kita sorot angkanya dari PAI sampai bahasa Indonesia terus ke bawah ya. Pilih center dan legend ya, middle legend, maka posisinya ada di tengah. Ini lebih cantik ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai dan nilai rata-rata. Oke, untuk menghitung jumlah nilai dan nilai rata-rata, caranya cukup mudah. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan, terserah mau cara yang cepat atau yang agak lambat. Untuk pemula, saya sarankan menggunakan cara-cara yang agak lambat dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mahir bisa menggunakan cara-cara cepat ya. Oke, langkah yang pertama menghitung jumlah dan menghitung yang lainnya pada Microsoft Excel, selalu awali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan. Kemudian bagian yang kita hitung adalah bagian nilai dari PAI, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Tapi yang perlu kalian ketahui, yang ditulis di sini bukan angkanya, melainkan kolom dan barisnya. Ya, yang pertama setelah kita sudah ketik sama dengan, kita akan sorot bagian 76 ini berada di baris ketiga kolom C. Klik di sini, maka di sini akan tertulis C3 yang artinya kolom C baris ketiga. Terus ketikkan angka plus atau penjumlahan, pindah ke matematika C D3 baris ketiga di kolom D atau kolom D baris ketiga. Kemudian tambah lagi,
kita masuk kolom E baris ketiga dan seterusnya kolom F baris ketiga. Setelah sudah ini kita hitung semua, tinggal menekan tombol enter, maka jumlah nilai dari Abdillah adalah 290. Nah ini ya, seperti ini. Untuk yang selanjutnya, untuk Sapitri, Maulana, dan bisa kalian ulang sendiri cara menghitungnya seperti tadi. Akan saya coba ulangi sekali lagi, nanti sisa 3 kalian hitung ya, di rumah dicoba ya. Sama dengan, kemudian pilih C1, C4 ditambah D4 ditambah E4 ditambah F4. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke, ini cara menghitung jumlah nilai dengan cara-cara yang ringkas. Kalian bisa, kalau sudah tahu cara cepatnya, silakan lakukan saja di rumah. Oke, yang menghitung sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata. Saya tetap menggunakan cara-cara yang sederhana dulu ya. Yang pertama, ketik sama dengan, kemudian kita ambil dari buka kurung dulu, buka kurung, kemudian pilih C3 ditambah D3 ditambah E3 ditambah F3, kemudian tutup kurung. Karena ini pembagian, maka harus ada pembaginya. Simbol pembagi di sini adalah menggunakan garis miring. Nah, garis miring dibagi berapa? Dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari mate pelajaran atau bidang studi PAI, Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tuliskan angka 4 di sini, lalu tekan tombol enter. Inilah hasil dari pembagian nilai rata-rata. Sudah bagi ya. Ya, untuk cara yang selanjutnya saya ulangi lagi satu lagi biar kalian lebih paham. Ingat, harus selalu diawali dengan sama dengan, kemudian buka kurung. Ingat, setiap pembagi yang dipisahkan oleh buka kurung, kemudian pilih C4, kemudian tambah, kemudian D4 tambah, E4 tambah, F4 tambah, tutup kurung, baru dibagi 4 dan enter. Hasilnya ini ya. Untuk nilai Maulana, Dene, dan Ashifa bisa kalian lakukan di rumah sendiri ya. Mungkin itu saja. Jika kalian ingin merapikan seperti ini caranya ya, agar kolomnya lebih besar, tinggal tarik salah satu, kemudian tarik ke bawah, maka dia akan tampil lebih besar. Itu caranya. Baik anak-anakku, saya rasa sampai di sini terlebih dahulu. Sedikit memang, tapi saya berharap kalian bisa lebih paham, mudah mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Anggaplah 3 yang tersisa ini sebagai PR kalian untuk mencari tahu berapa jumlah nilai dan nilai rata-rata. Jangan lupa, walaupun belajar daring ya, dari jarak jauh, tetap gunakan protokol kesehatan. Jangan pernah menyerah untuk belajar, walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah tatap muka ya. Bapak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi-materi ini bisa diterima secara layak oleh kalian anak-anak SMP Gelora. Semangat belajar, jangan menyerah, ingat, gunakan protokol kesehatan. Nah, sudah kalian simak video pembelajarannya, mudah-mudahan sudah kalian praktekkan juga. Satu kuis yang cukup sederhana dan sangat mudah buat kalian. Ya mudah-mudahan bisa nambah-nambahin nilai deh. Kuisnya diingat-ingat ya. Jika kalian melakukan perhitungan pada Microsoft Excel, tanda apa yang paling dulu kalian ketikkan? Oke, itu aja. Mudah kan? Silahkan dijawab. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang belajar. Tetap gunakan protokol kesehatan dan gunakan masker.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.